Shalom, senang sekali jumpa dengan saudara sekalian. Kembali kita bisa berjumpa lagi dan mengharapkan saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi kehidupan dan percaya Tuhan mengasihi saudara. Firman Tuhan hari ini diambil dengan diberi yang akan saya sampaikan adalah tema memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ada seorang tua yang tinggal di suatu desa di lereng bagian timur Pegunungan Alpen, dan dia adalah penjaga kebersihannya. Dia bekerja rajin, penuh semangat, bertanggung jawab. Akibatnya desa itu menjadi tempat wisata yang dikunjungi banyak orang, dan kita di sana bisa menyaksikan angsa yang berenang sekitar aliran sungai yang bening, dan tanah pertanian tumbuh berbagai tanaman produktif yang tumbuh dengan subur, dan banyak tempat usaha dibuka di tempat itu. Dan tentu perekonomian masyarakat juga bisa bertambah. Sudah berjalan beberapa tahun, suatu sore pemerintah desa mengadakan rapat tahunan. Dan ketika mereka meninjau kembali pengeluaran, salah seorang memperhatikan uang yang dibayarkan kepada penjaga kebersihan dan mempertanyakan kembali pengeluaran uang itu, dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat penjaga kebersihan dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya diputuskan untuk memperhentikan pekerja tukang kebersihan itu. Apa yang terjadi kemudian? Saudara sekalian, kondisi sekitar desa tadinya bersih menjadi kotor dan tidak terawat. Aliran sungai yang bersih menjadi keruh, dan demikian juga tercium bau air sungai yang tidak menyenangkan. Angsa-angsa sudah tidak kelihatan lagi, dan penyakit mulai melanda desa itu. Akhirnya juga perekonomian masyarakat juga makin berkurang. Akhirnya pemerintah desa mengadakan rapat mendadak. Mereka baru menyadari kalau mereka sudah melakukan kesalahan dan mengambil keputusan berapa waktu yang lalu segera memanggil ke penjaga kebersihan. Untungnya penjaga kebersihan tidak sakit hati dan masih mau kembali bekerja. Berapa waktu kemudian air sungai bersih kembali seperti semula. Segalanya kembali indah dan menyenangkan dilihatnya, dan banyak orang kembali berwisatawan, kembali berdatangan, dan penduduk desa menikmati hasilnya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, terkadang kita bisa salah dalam mengambil keputusan dan bertindak gegabah. Terkadang kita memandang orang sekitar kita tidak begitu penting kehadirannya, dan apa yang dia kerjakan mungkin kita menganggap enteng. Mereka berkata, tanpa kamu pun saya bisa mengerjakan semuanya, segala pasti akan tetap berjalan dengan baik. Nyatanya tidak demikian. Itu namanya kesombongan. Ingat, Tuhan benci kepada kesombongan. Melalui kisah sekitar di atas itu kita bisa belajar sesuatu, bahwa kita harus menghargai setiap orang apa yang sudah dilakukan. Masing-masing kita memiliki kelebihan, juga kita ada kekurangan. Kita pun butuh orang lain untuk membantu kita, menolong kita. Apa yang kita tidak bisa kerjakan, orang lain bisa kerjakan untuk kita, membantu kita. Dan itu akan memperkaya kita di dalam segala hal, dan membawa hasil yang baik dan berguna bagi kepentingan bersama. Marilah saudaraku yang kekasih, saudara di tempat bekerja, saudara di dalam pelayanan saudara maupun di dalam keluarga. Mari kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling mendukung, dan saling melayani satu dengan yang lain, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Amin. Firman Tuhan, saudara, Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Amsal 8:13, takut akan Allah dan benci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, perilaku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu daya. Semua itu ada hal yang kubenci.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.